Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Kang Faldo, di mana di sini kita akan membahas mengenai faktor susah berpikir kreatif. Tapi sebelum itu, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya supaya saya semangat bikin kontennya. Oke? Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu faktor eksternal. Di sini ada skill, knowledge, dan reference. Ya, keahlian kita, pengetahuan kita, dan referensi kita yang mungkin masih kurang insight dan pengalaman. Teman-teman suka baca buku misalnya, tapi teman-teman akhir-akhir ini tuh udah mulai nggak baca-baca buku lagi tuh, sehingga referensinya teman-teman, pengetahuan teman-teman terbatas. Teman-teman yang suka nulis misalnya, suka nulis cerpen misalnya, atau nulis artikel di blog, sebelum-sebelumnya teman-teman suka banget nih baca-baca blog lain, tapi akhir-akhir ini mulai jarang. Nah, biasanya di situ adalah faktor keterbatasannya kita karena kurangnya pengetahuan dan referensi. Kenapa kita butuh referensi? Karena setiap harinya selalu ada update terbaru dari sub kreatif yang kita bahas. Ya, mungkin sekarang trennya lagi Palestina nih, karena lagi ngetren. Tapi bisa jadi besok udah berubah lagi trennya. Kalau teman-teman nggak sering-sering membaca, cari referensi, cari pengetahuan, menambah skill, ya skillnya teman-teman akan di situ aja. Nggak ada tolak ukur, oh kayaknya saya bisa nih untuk mencapai kayak dia. Coba cari referensi, skill, dan pengetahuan dari orang-orang yang sejalan dengan teman-teman, tapi levelnya itu udah di atasnya teman-teman, gitu. Supaya teman-teman punya tolak ukur. Oh, kalau untuk kayak dia berarti harus kayak gini ya, gitu. Sehingga teman-teman punya caranya sendiri nih untuk mencapai titik yang sama dengan referensi yang teman-teman miliki. Nah, ini faktor eksternalnya, ya. Tapi kita nggak akan bahas ini secara lebih detail. Kita akan membahas faktor internalnya, teman-teman. Nah, faktor internal ini menarik. Faktor internalnya di sini itu seperti perbuatan zina, kurangnya baca Al-Quran, sholatnya masih bolong. Segala output yang disebabkan faktor internal dari dalam diri sendiri. Kenapa saya menyebutkan 3 hal ini? Karena menurut studi dan penelitian, 3 hal ini sangat mempengaruhi pada pola kinerja otak kita. Ya, nggak percaya? Kita bahas. Zina. Suka nonton, melihat, melakukan perbuatan zina, itu mampu merusak sel otak. Penelitian dilakukan oleh KPPA menunjukkan hasil sel otak manusia dapat terputus akibat tontonan pornografi. Efeknya, susah untuk berpikir jernih apalagi kreatif. Mohon maaf teman-teman, kalau sampai saat ini teman-teman masih suka menonton tayangan yang vulgar atau tidak senonoh di situs-situs terlarang yang sudah diblokir oleh Kominfo tapi masih diakses lewat VPN misalnya ya. Jangan, apalagi teman-teman pengen nih berusaha untuk berpikir kreatif gitu kan, tapi di sisi lain masih suka nonton yang kayak begituan. Itu akan susah banget untuk berpikir kreatifnya. Otak kita tuh jadi butek, jadi nggak jernih. Pikiran kita tuh hanya seputar seks dan seks. Gitu. Ya, stop nonton seperti itu, stop melakukannya. Ya, perbuatan zina itu emang sudah dilarang dalam agama Islam. Bahkan untuk mendekatinya saja pun dilarang, apalagi melakukannya. Gitu ya. Itu salah satu faktornya, teman-teman. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman tidak melakukan perbuatan zina, ada 2 faktor lainnya nih. Ya. Kurangnya baca Al-Quran. Saya rasa faktor kedua ini lebih relate ya. Karena banyak sekarang itu Al-Quran yang dianggurin di rumahnya masing-masing, gitu kan, tidak dibaca. Dengan rutin membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan kinerja otak, teman-teman. Ini ada penelitiannya juga nih. Peneliti ahli bernama Dr. Cody melalui penelitiannya di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat berhasil menemukan fakta ini. Pertama, memperbaiki tekanan darah, detak jantung, ketahanan otak, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Jadi jelas manfaatnya. Membaca Al-Quran itu mampu meningkatkan ketahanan otak, salah satu manfaatnya. Ya.
Ada juga penelitian dari Malaysia, cuma tidak saya tuliskan di sini. Dia menambahkan bahwa tidak hanya membaca, tapi mendengar bacaan Al-Quran itu juga mampu meningkatkan kinerja otak. Gitu. Membaca Al-Quran 97% dapat membuat ketenangan jiwa dan menyembuhkan penyakit. Itu adalah manfaat dari membaca Al-Quran. Kalau sampai saat ini nih, pikiran kita itu sumpek, nggak bisa berpikir jernih, susah untuk mencari hal baru. Bisa jadi mungkin kita udah sering baca-baca referensi, pengalaman, upgrade skill. Mungkin kita sudah sering membaca itu semua dan melakukan faktor eksternal itu dengan baik. Tapi kita kurang baca Al-Quran. Sehingga kinerja otak kita tuh jadi kurang. Udah bagus nih faktor eksternalnya dikerjakan dengan baik. Internalnya juga harus diperbaiki. Membaca Al-Quran, memperbaiki kinerja otak dari dalam. Itu sangat luar biasa loh manfaatnya teman-teman. Ya, coba diperhatiin lagi. Baca Al-Qurannya pas Ramadan doang, pas maghrib doang, atau bahkan nggak pernah. Kita lanjut ya ke pembahasannya yang ketiga. Yang terakhir, sholatnya bolong. Ini ya, dengan rutin sholat, ya, sholat itu mampu meningkatkan kinerja otak. Ya, bahkan ketika lagi sholat, ya, kinerja otak kita itu akan jauh lebih bekerja secara aktif ketimbang ketika mendengarkan musik. Jadi antara mendengarkan musik dan sholat, ya, otak kita itu akan jauh lebih aktif ketika lagi sholat. Gitu. Jadi mendengarkan musik itu sebenarnya bukan solusi utama. Ya. Bukan jawaban. Kalau mau fokus dengerin musik deh biar fokus. Enggak. Kalau mau fokus sholat wajibnya, sunnahnya dikerjain. Sholatnya. Karena sholat itu ya, ini sholat itu sendiri kita tahu. Sholat itu melatih kita untuk khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus, konsentrasi. Kalau kita lagi sholat, ingat Allah, gitu kan? Khusyuk. Kalau kita terbiasa untuk khusyuk, untuk fokus, ya di kerjaan pun kita akan jauh lebih fokus. Kinerja otak kita akan jauh lebih fokus. Punya project, bikin konten, mau menulis ide. Karena kita sudah terbiasa sholat, kita akhirnya jadi fokus. Fokus sama masalahnya. Oke, konten kita mau kita kayak gimanain? Kita bisa lebih berpikir dengan baik. Itu dia teman-teman kuncinya. Ya, itu aja deh teman-teman untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau coba. Silakan dicoba, ikhtiarkan, istiqomahkan ya. Siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana. Kalau suka sama konten ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pula kasih masukan kira-kira next konten kita bakal bahas apa nih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.